Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memahami Firman Tuhan yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk kedua kalinya Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya kepada para muridnya. Akan tetapi Lukas mengatakan bahwa para murid itu tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Bahkan mereka tidak memiliki keberanian untuk menanyakan arti dari perkataannya itu. Firman Tuhan Yesus baru di kemudian hari mereka pahami setelah dia ditangkap, disalibkan di Golgota oleh bangsanya sendiri karena hasutan pemuka agama Yahudi. Pengalaman nyata para murid yang kocar-kacir berusaha menyelamatkan dirinya karena gurunya ditangkap, menyadarkan mereka akan arti perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang harus menderita dan mati di kayu salib karena ia ditolak oleh bangsanya sendiri. Mereka menyadari akan hal itu, dan Lukas mencoba menggambarkan pengalaman iman mereka akan Tuhan Yesus yang tidak serta-merta dapat mereka pahami. Guru mereka itu tidak mudah ditebak arah dan kehendaknya. Mereka tidak mengerti firman-Nya, bahkan tidak ada usaha untuk menanyakannya. Saudara-saudari terkasih, inilah sebuah proses untuk memahami firman Tuhan Yesus yang dialami oleh umat perdana, yang diwakilkan oleh para murid juga, sama dengan para murid Yesus. Umat perdana memiliki kesulitan untuk menangkap, memahami, dan mengerti arti setiap firman Tuhan Yesus, bahwa mereka juga adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki hambatan untuk mengerti firman Tuhan, tetapi tidak juga ada keinginan dan keberanian untuk mencari tahu arti atau makna firman itu. Waktu yang kemudian mengajarkan pada mereka untuk menangkap arti dari setiap firman Tuhan Yesus. Pengalaman mengenali Tuhan Yesus dan firman-Nya bukan hal yang mudah, melainkan butuh waktu untuk mengurai misteri Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara mereka. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk membaca Alkitab, itu hal yang wajar. Kalau ada orang yang tidak berani membuka Alkitab dan mencoba merenungkannya, itu juga bisa dimaklumi. Namun, apakah kita lalu berhenti, tidak mengusahakan mencari makna Alkitab? Saudara-saudari terkasih, secara khusus Tuhan Yesus berfirman kepada para murid-Nya dan kepada kita, serta menyatakan rencana penebusannya
untuk menyelamatkan kita dengan berfirman bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Untuk kita yang hidup di masa sekarang ini, sedikit lebih baik atau memiliki keuntungan karena melalui liturgi gereja kita dibimbing dan dididik untuk mengikuti dan memahami misteri keselamatan Allah. Melalui kalender liturgi kita dibimbing untuk memahami tahap-tahapan misteri penyelamatan Allah. Mulai dengan masa Advent, yaitu masa penantian akan kedatangan Tuhan ke dunia. Allah menjadi manusia. Masa Natal, Yesus lahir menjadi manusia sama seperti kita. Masa Prapaskah, masa retret agung untuk mengenang misteri penderitaan dan penyaliban Tuhan. Dan masa Paskah, Tuhan bangkit dari mati pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Siklus liturgis dalam gereja Katolik diandalkan dan diharapkan agar umat Allah semakin menghayati imannya akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya yang hari ini berfirman bahwa ia harus menderita untuk menebus dosa manusia. Namun dalam kenyataannya tidak banyak dari antara kita yang paham betul akan siklus liturgis dari perjalanan iman kita dari waktu ke waktu. Hal yang tidak kalah menarik perhatian kita bahwa kita tidak ada bedanya dengan para murid Yesus mengalami kesulitan untuk memahami firman Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, harus diakui bahwa membaca Alkitab secara pribadi dan meluangkan waktu untuk merenungkannya adalah tantangan dan perjuangan setiap individu Kristiani. Tidak mudah memiliki habitus atau kebiasaan baik seperti ini. Kalaupun sudah mencoba, kita juga mengalami kebingungan atau ketidakmampuan untuk memahami firman Tuhan yang kita baca. Memang harus diakui butuh proses untuk menjadi dewasa dalam mendalami makna dan pesan dari firman itu sendiri. Adalah hal yang patut disyukuri bahwa dewasa ini ada kemudahan untuk bisa mendekatkan diri kepada firman Tuhan dengan adanya media sosial dan internet serta media komunikasi lainnya. Kita bisa membaca Alkitab melalui aplikasi di HP kita. Juga bisa mendapatkan refleksi dan renungan yang sudah jadi. Namun, harus diakui bahwa hal itu tidak hanya memudahkan, tetapi juga membuat kita malas mencoba membuka Alkitab dan merenungkannya secara pribadi. Puji Tuhan, kalau Anda tidak termasuk orang yang saya maksudkan, sebab Anda sudah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Ingatlah, untuk memahami firman Tuhan, kita butuh waktu berproses sambil mohon bimbingan Roh Kudus untuk menjadi pembimbing dan pengajar kita. Inilah saatnya untuk memulainya. Apakah aku sudah memiliki kemauan dan meluangkan waktu untuk membaca firman? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
kami seringkali mengambil jarak dan berdalih tidak bisa memahami firman Yesus, lalu tidak membaca Alkitab. Bantulah kami agar rajin dan berusaha membaca kitab suci demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.